penuntut ilmu rahimakumullah, tema kita siang ini adalah ma'rifatu madai hirsis salaf ala kasratil masyayikh. Mengetahui atau mengenal semangat ulama-ulama salaf dalam memperbanyak guru. Kitab yang kita baca adalah kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Asy-Syar'i. Bagaimana kamu bisa bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Salah satu bab di sini menerangkan bagaimana ulama-ulama terdahulu memiliki jumlah guru yang sangat banyak, ratusan ribuan. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, kita telah diingatkan oleh Imam Asy-Syatibi, cara mendapatkan ilmu itu adalah melalui guru dan melalui buku. Pertemuan kemarin kita telah mengetahui ulama-ulama, tokoh-tokoh yang memiliki banyak buku dan telah membaca ribuan buku. Dan ada pula yang membaca satu buku secara berulang-ulang. Sedangkan yang kedua adalah mendapatkan ilmu dari guru. Maka ulama-ulama salaf memiliki motivasi yang sangat kuat menemui orang alim. Mereka lahir di Mesir, kemudian menuntut ilmu ke Mekah, ke Madinah, cari pengalaman sampai ke Baghdad. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah lahir Mesir, kemudian berangkat Mekah, Madinah, ke Baghdad, baru kembali ke Mesir. Demikian juga Imam Bukhari, bila orang Bukhara, secara Uni Soviet, menuntut ilmu ke Hijaz, ke Mesir, Basrah, Kufah, kota-kota yang jauh. Sarana transportasi belum seperti kita hari ini, tapi semangat mereka luar biasa. Mereka mengunjungi banyak negara untuk mencari ilmu, menemui para ulama. Namun hari ini, walaupun kita tidak akan mungkin lagi menemui ribuan ulama seperti zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, kita dapat belajar dengan kemudahan media sosial, internet. Belajar jarak jauh sekarang sudah banyak, kajian jarak jauh sangat banyak. Apakah ada Facebook seperti ini, Instagram dan sebagainya sangat banyak. Jadi kita harus berusaha menemui atau belajar kepada banyak guru. Kalau Imam Bukhari bisa 1.000 orang, kita hari ini bisa 2.000 guru. Karena banyak di media sosial, ulama-ulama dari berbagai negara bisa kita belajar dengan ceramah, dengar kajian. Ya, kita harus banyak dengar kajian ya, yang urut dari awal kitab sampai ke akhir kitab, yang temanya sama. Kalau hanya ceramah-ceramah umum, ceramah-ceramah terbuka, itu bermanfaat. Tapi kalau kita ingin takhasus, spesialis bidang hadis, bidang tafsir, itu bagusnya adalah ceramah yang memiliki kurikulum, ceramah berseri. Ini lebih menguatkan pada keilmuan kita. Penuntut ilmu rahimakumullah, kita lihat beberapa ulama dan jumlah guru mereka yang disebutkan dalam kitab ini. Pertama, Abu Sa'ad As-Samman Ar-Razi qara'a ala 3,600 rajulin min syuyukhi zamanihi. Abu Sa'ad As-Samman Ar-Razi, dia telah membaca kepada 3.600 orang dari guru-guru yang ada di zamannya. Gurunya 3.600. Luar biasa. Ibnu Nuqtah berkata, ini seorang alim dalam ilmu hadis. Abul Fityan Amru Ibnu Abdul Qadir Ar-Rawasi rahimahullah sami'a min 3,000 shaykhin wa 600. Dia belajar hadis, mendengar hadis dari 3.600 guru. Demikian juga Imam Az-Zahabi menceritakan tentang Ibnu Najjar, ahli sejarah Baghdad.
yang menuntut ilmu selama 27 sanatan, selama 27 tahun. Wastamalat masyayikhatuhu ala 3,000 syaikhin. Karena belajarnya 27 tahun, maka masyaikhahnya sampai 3.000 guru. Jadi salah satu tradisi ulama terdahulu adalah menulis buku yang memuat nama-nama guru yang pernah ditemuinya. Inilah yang diistilahkan dengan mu'jamus syuyukh. Daftar nama-nama guru. Ada juga yang menulis dengan nama masyaikhat, kumpulan guru-gurunya. Jadi ada seorang ulama, dia telah keliling beberapa negara, pelajari hadis, tafsir, fikih. Nah, kemudian dia tulis siapa saja guru-guru yang pernah memberinya ilmu, di mana saja dia pernah belajar. Semuanya dicatat. Bahkan ulama-ulama terdahulu juga mencatat siapa saja temannya yang sama-sama hadir dalam satu majlis. Temannya seorang ahli hadis hadir di pengajian Imam Muslim atau Imam Bukhari, dia catat siapa yang hadir. Rufaqah, talab, teman-teman sama-sama penuntut ilmu. Dan buku-buku mu'jam, masyaikat, daftar nama guru ini sangat banyak di perpustakaan Islam sampai hari ini, terus dipelihara, terus dicetak ulang. Karena ini bagi peneliti sejarah sangat bermanfaat. Apalagi bagi peneliti hadis. Hadis-hadis yang belum ditakhrij, belum dipastikan statusnya, untuk menentukan statusnya perlu ilmu rijal, meneliti biografi para perawi, dan itu butuh masyaikat, butuh mu'jam. Jadi sampai seperti itu ulama-ulama dahulu menghormati gurunya, dibuatnya biografi gurunya. Itu istilahkan dengan mu'jam masyayikh atau masyaikat. Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir, di saat memperkenalkan Imam Bukhari berkata, "Rahila ila sairil masyaikhil hadis fil bilad allati amkanathu rihlah." Imam Bukhari itu mencari hadis di berbagai negeri yang mungkin dia rihlah ke situ. Dan dia menulis dari lebih dari 1.000 orang guru. Disebutkan dalam biografi Imam Bukhari bahwa gurunya sampai 1.080-an. Ya, 1.000 lebih. Ya, di antaranya juga ada wanita. Sedangkan guru Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ya sekitar 286 orang. Jadi dari sekian banyak guru itu dipilih oleh Imam Bukhari nanti akan diriwayatkan hadis-hadisnya. Tentu guru-guru yang memenuhi syarat seorang rawi. Seorang yang dhabit, seorang yang siqah, ada syarat-syarat kriteria tertentu dalam ilmu hadis, syarat-syarat seorang rawi. Kemudian Hisam bin Ubaidillah Ar-Razi menceritakan tentang dirinya, laqitu alfan wa sab'umi'a syaikhin. Saya telah bertemu dengan 1.700 orang guru, dan saya telah menghabiskan dalam menuntut ilmu 700.000 dirham. Ya, 700.000 dirham berapa banyak itu? Dihabiskan semuanya untuk menuntut ilmu. Demikian juga Imam Az-Zahabi menulis ya dalam kitab Tazkiratul Huffaz yang merupakan kumpulan biografi ahli-ahli hadis bahwa Ibnu Mandah ya, Muhammad Ibnu Mandah, jumlah gurunya mencapai 1,700 syaikhin, 1.700 orang syekh. Demikian juga ada yang memisahkan ya berapa gurunya yang perempuan, ya, berapa pula gurunya yang laki-laki. Seperti dalam biografi Ibnu Asyakir di sejarah bahwa jumlah gurunya 1.300 orang laki-laki, ditambah 80-an orang imra'atan perempuan. Sementara muridnya sangat banyak. Dan dia telah mendiktekan ilmunya dalam 400 majlis, 408 pertemuan. Jadi ada juga ulama-ulama dulu yang mencatat ya berapa kali dia ceramah, berapa kali dia ngajar, ada yang menulis.
sehingga dia itu wa amla fi abwabil ilmi, dan dia telah mendiktekan ilmunya dalam 408 majlis. Luar biasa ketelitian ulama terdahulu ya. Kemudian ada ungkapan tentang perlunya kita banyak guru. La ta'rifu akhta'a syaikhiha hatta tujalisa ghairahu. Kamu tidak akan tahu kesalahan gurumu sampai kamu berguru kepada yang lain. Ini bukan berarti kita mencari-cari kesalahan guru. Tapi kita yakin bahwa guru kita tidak maksum. Karena tidak ada guru yang sempurna. Maka kita tidak akan tahu kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan guru kita sampai kita belajar kepada guru yang lain. Ini pentingnya kita belajar pada banyak guru. Dan kita tidak boleh fanatik. Kalau kita hanya belajar 1-2 guru, kemudian kita menganggap guru kita itu sudah sempurna, sudah tahu semuanya, ya, ini satu hal yang salah. Sikap seorang penuntut ilmu yang tidak bagus. Ya. Jadi kita perlu belajar kepada banyak guru, membaca banyak buku. Karena guru tidak ada yang sempurna. Buku tidak ada pula yang sempurna. Setiap buku itu selalu ada salahnya, kecuali kitab suci Al-Quran. Maka hari ini, kalau orang dulu belajar, tahun 1900-an orang banyak belajar ke Mekah. Kemudian masa kemerdekaan, jalan kemerdekaan, mulailah banyak orang-orang belajar ke Timur Tengah. Menemui ulama-ulama yang ada di Mekah, Madinah, Haramain. Kemudian lebih terakhir ada orang belajar kuliah ke Syria, ada orang belajar ke Maroko. Hari ini masih ada orang yang kuliah ke Madinah, ke Mesir, lebih banyak daripada masa lampau. Bagaimana kalau kita tidak mungkin tidak mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke Madinah, ke Mesir? Ya, dari daerah kita bisa membaca buku yang dipelajari di Mesir. Ya, kita pinjam kurikulum atau buku-buku diktat apa yang dipelajari di Madinah, apa yang dipelajari di Libya, yang dipelajari di Mesir, ya. Bisa kita minta informasi pada alumni-alumni Mesir, alumni Madinah. Ya, kita coba pula mempelajarinya. Apa keraguan yang kita temui, kita tanya. Dan ini tentu membutuhkan kemampuan bahasa Arab. Dan ini dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa bahasa Arab itu miftah ulum syar'iyyah, kunci bagi ilmu-ilmu agama. Jadi kita harus mengkonsentrasikan diri untuk belajar bahasa Arab sehingga terbuka untuk kita disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga kita bisa belajar banyak guru. Apalagi akhir-akhir ini sangat mudah kita mengadakan ceramah atau kajian ulama-ulama Timur Tengah. Walaupun ulama itu sudah wafat. Ya, Syekh Jazairi sudah lama wafat, tapi rekamannya masih ada. Dan di Masjid Nabawi, rekaman-rekaman ulama-ulama yang ngasih kajian berurut di Masjid Nabawi itu masih ada. Di Masjid Nabawi itu maktabah sautiyah. Di situ melayani kalau kita ingin mengkopi semua ceramah masalah fikih, tafsir yang ada di Masjid Nabawi bisa. Bawa saja hadis eksternal. Bahkan di internet hari ini bisa kita download banyak pengajian Ustaz itu. Ada syarah Sahih Bukhari bisa di-download. Syarah kitab Zadul Mustaqni, Usulus Salasah, kitab-kitab kajian-kajian bahasa Arab, Durusul Lughah, itu semuanya tersedia hari ini. Namun bagi kita pemula, tentu perlu konsultasi dengan guru-guru kita, ustaz-ustaz yang ada di sekolah kita. Mana yang dulu kita pelajari. Itu memudahkan. Kajian-kajian itu memudahkan bagi kita yang sudah ada dasar ilmu-ilmu pengetahuan, bagi kita yang sudah pandai bahasa Arab. Tapi kalau kita belum pernah belajar dasar-dasar bahasa Arab, langsung kita dengar, tentu kita akan bosan. Kita akan jenuh. Penuntut ilmu rahimakumullah. Ulama-ulama terdahulu memiliki banyak guru, dan dengan sendirinya mereka tentu
memiliki banyak ilmu. Dan dari guru tentu tidak hanya ilmu yang kita dapatkan. Tentu tingkah laku guru, adabnya, sopan santunnya bisa kita pelajari kalau kita sudah bertemu dengan guru. Tapi kalau kita hanya membaca buku, ya kita hanya dapat ilmu. Apalagi berinteraksi, bercerita, tukar pengalaman, nasihat-nasihat langsung dari guru, ini akan beda bekasnya daripada kita membaca buku. Jadi bertemu dengan ulama itu ya, kesannya tentu luar biasa. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kehadiran guru tidak bisa digantikan. Lihatlah hari ini, di saat PSBB diterapkan karena musibah ini, ya, sekolah diliburkan, kita disuruh belajar di rumah. Ya. Mungkin ada yang bergembira, tapi banyak juga yang kecewa. Bergembira mungkin agak bebas, tapi ada juga yang kecewa, sulit mengerti pelajaran. Apalagi pelajaran-pelajaran yang memang butuh bimbingan guru. Jadi ilmu bisa didapatkan dengan kemajuan teknologi, ilmu bisa didapatkan dengan itu, dengan internet dan sebagainya. Tapi rasa belajar di hadapan guru, berinteraksi dengan guru, dengar cerita dari guru, itu tetap saja beda kesannya. Penuntut ilmu rahimakumullah, terjadinya hubungan yang kuat antara guru dan murid, antara ar-rawi, as-sami', muta'allim, wal mu'allim. Jadi hubungan yang kuat itu karena interaksi langsung, karena bertemu. Makanya ulama-ulama terdahulu sangat terkesan dengan guru-gurunya. Seperti kita sampaikan di awal pertemuan, bagaimana Imam Malik itu terkesan dengan gurunya Rabi'atul Ra'i. Dan itu pula nasihat orang tuanya kepada Malik, khus min Rabi'in adabahu qabla an ta'khuza ilmahu. Oh hiwang. Ya Malik, ambillah dari Rabi'atul Ra'i, dari gurumu itu adabnya sebelum kamu mengambil ilmunya. Kesan bertemu dengan guru itu luar biasa. Imam Syafi'i bisa belajar di hadapan Imam Malik sampai membalik kitab saja dia hati-hati, apa pun tidak bisa membalik. Khawatir gerakan dia ini mengganggu konsentrasi gurunya yang Imam Malik sedang menerangkan pelajaran. Ini kan haibah, wibawa, bisa bertemu dengan wibawa seorang alim di majlis ilmu. Ya, penghormatan yang luar biasa. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal dengan guru Imam Syafi'i sampai saling mendoakan. Ya, didoakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal gurunya. Ya, karena kesan bertemu. Bahkan guru-guru yang sangat mencintai muridnya, di antara adab guru ayatafaqqat, mencari informasi ya, apabila ada murid yang tidak hadir. Apabila ada penuntut ilmu yang tidak bertemu, dia tanya mana muridnya. Dan ini kisah yang sangat terkenal adalah kisah Ahmad bin Hanbal. Di saat Imam Ahmad bin Hanbal melihat di majlisnya tidak hadir Baqi ibnu Makhlad, ditanya oleh Imam Ahmad, mana orang Afrika yang biasa duduk di sini? Disampaikan oleh penuntut ilmu yang lain, ya, dia sedang sakit. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke tempat kos Baqi ibnu Makhlad. Dan ini diceritakan oleh Baqi ibnu Makhlad. Di saat saya sakit, kejadian di Baghdad, karena Baqi ibnu Makhlad datang dari Afrika, Spanyol, menemui Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Ternyata sampai di Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal sedang tahanan rumah. Sementara dia sudah menempuh perjalanan yang jauh dari Spanyol untuk ke Baghdad. Dia tidak kehilangan akal. Baqi ibnu Makhlad menyamar menjadi seorang pengemis. Kemudian datang ke rumah Imam Ahmad. Setelah dilihat oleh Imam Ahmad,
Maka Baqi bin Makhlad mengatakan, saya datang dari Andalus, tidak ada tujuan saya kecuali untuk menemui Tuan. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Kamu dari Afrika? Dijawab oleh Baqi bin Makhlad, tidak, lebih jauh dari Afrika, di balik Afrika, menyeberang ke Afrika. Imam Ahmad kemudian berkata, kamu sudah tahu apa yang terjadi terhadap diri saya bila tahanan di rumah, tidak bisa ceramah, mengasih pengajian dan sebagainya. Baqi bin Makhlad mengusulkan bahwa dia akan datang setiap pagi atau setiap hari seperti pengemis. Sampaikanlah agak 1 atau 2 hadis. Itu sudah cukup. Dan itu disetujui oleh Imam Ahmad. Akhirnya Baqi bin Makhlad setiap hari datang secara sembunyi-sembunyi seperti seorang pengemis, dan dibacakanlah Imam Ahmad bin Hanbal beberapa buah hadis. Jadi Baqi menjadi pengemis ilmu, berpenampilan ala pengemis demi mendapatkan ilmu, karena dia telah berjalan jauh, rihlah fi talabil ilmi minal Andalus gharban ila Baghdad fi syarq, dari Andalus di barat sampai ke Baghdad di timur. Nah, kemudian setelah Imam Ahmad bin Hanbal selesai menjalani tahanan di rumah, baru Imam Ahmad mengajar di halaqah, di majlis, di masjid, dan Baqi bin Makhlad menjadi penuntut ilmu yang serius. Dan Baqi bercerita, di saat dia sakit, datanglah Imam Ahmad bin Hanbal. Sedang saya terbaring, saya mendengar ada orang banyak datang, suara-suara. Ternyata dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan beberapa kata mutiara yang dicatat oleh para penuntut ilmu. Wa ra'aitu aqlam. Yang saya lihat pena-pena penuntut ilmu itu mencatat apa yang disampaikan, nasihat yang diberikan oleh Imam Ahmad kepada Baqi bin Makhlad. Selesai keluar Imam Ahmad dari rumah kos Baqi bin Makhlad tadi, rumah kontrakannya, rumah sewanya, apa yang terjadi terhadap Baqi bin Makhlad? Nah, ini diceritakan oleh Baqi. Kemudian tuan rumah saya memberikan saya fasilitas. Ada yang datang membawa makanan, ada yang datang membawa selimut, membawa kasur. Karena gempa orang punya rumah, karena orang tidak kenal siapa Baqi Ibnu Makhlad. Tapi kenapa tiba-tiba seorang ulama besar, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal datang melihatnya ketika sakit. Ya, boleh jadi tetangganya yang lain selama ini tidak tahu siapa Baqi bin Makhlad, mungkin dianggap penuntut ilmu sama dengan yang lain-lain. Ternyata hubungan Baqi bin Makhlad dengan Imam Ahmad bin Hanbal adalah hubungan yang sangat kuat. Penuntut ilmu rahimakumullah, seperti inilah penuntut ilmu salaf dulu dalam menemui guru-gurunya, dan seperti itu pula bijaksana dan penyayangnya guru-guru kepada para penuntut ilmu. Karena juga banyak ulama-ulama salaf yang menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan untuk orang-orang yang belajar kepadanya. Termasuk hari ini orang-orang yang mulazamah di negara-negara di Timur Tengah, mungkin di Yaman, di Mekah, di Madinah, di Mesir. Ulama-ulama besar itu ada yang memberikan bantuan. Sampai di Masjid Nabawi di Madinah, ketika kuliah, ketika kita masih belajar di Madinah, orang-orang yang rajin hadir di halaqah syekh itu kadang mendapatkan bantuan dari masyayikh, karena semuanya adalah para penuntut ilmu, ya, sabilillah, para penuntut ilmu rahimakumullah. Jadi tema kita hari ini adalah kita perlu belajar kepada banyak guru. Inilah dipraktikkan ulama-ulama terdahulu. Jangan puas dengan beberapa orang guru, apalagi fanatik dengan beberapa orang guru. Belajarlah kepada banyak pengalaman, karena masih banyak guru, karena masing-masing punya pengalaman yang berharga untuk kita. Ya, dengan banyak guru itulah keilmuan kita semakin kuat, ya. Pemahaman kita terhadap agama semakin mendalam. Ditambah lagi cerita-cerita, interaksi dengan guru, itu memiliki kesan tersendiri. Disitulah terjadi hubungan baik, hubungan yang sangat kuat antara seorang penuntut ilmu dengan gurunya sebagai sumber ilmu.
Semoga apa yang kita ceritakan tadi tentang para ulama yang memiliki ribuan guru, ratusan guru, bisa memotivasi kita untuk terus belajar dan terus belajar, membaca buku, mendengar ceramah, berdiskusi. Semoga usaha-usaha kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum yang bercita-cita jadi penuntut ilmu semakin istiqamah. Kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا